Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang mukjizat Al-Quran. Apa itu mukjizat Al-Quran? Kita fahami terlebih dahulu. Mukjizat itu artinya khawarikul adah, yang memecah kebiasaan. Khawarikul adah yang keluar dari kebiasaan. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam hidup ini ada yang biasa dan ada yang luar biasa. Sebagai contoh, satu benda kalau dilempar ke atas, dia akan jatuh ke bawah. Itu namanya hukum kebiasaan. Dimanapun dan kapanpun, jika benda berat dilempar ke atas, dia akan jatuh ke bawah. Itu namanya hukum kebiasaan. Contoh lain, tongkat. Kalau kita lempar, dia akan jadi apa? Jadi tongkat aja. Jadi tongkat biasa aja dilempar akan menjadi tongkat. Itu biasanya. Tapi ada tongkatnya Nabi Musa, dilempar, dia menjadi ular yang sangat besar. Di sini sudah peristiwa, bukan lagi peristiwa biasa, tapi ini adalah luar biasa. Maka ketika tongkat itu dilempar menjadi ular, itulah peristiwa mukjizat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Contoh lain, seorang wanita itu bisa hamil biasanya itu karena melakukan hubungan biologis dengan suaminya atau lawan jenisnya. Biasanya begitu. Dimanapun dan kapanpun wanita hamil itu karena melakukan hubungan biologis dengan lawan jenisnya. Itu namanya kebiasaannya begitu. Tapi kisah Siti Maryam di dalam Al-Quran ini adalah wanita, dia hamil tanpa suami, tanpa melakukan hubungan biologis, tapi dia hamil. Ini namanya di luar kebiasaan. Maka peristiwa hamilnya Siti Maryam tanpa melakukan hubungan biologis dengan lawan jenis, kemudian hamil. Nah, ini namanya luar biasa. Nah, sekarang kita masuk mukjizat Al-Quran. Apa maknanya? Tentu dengan penjelasan tadi bisa kita fahami mukjizat Al-Quran, dan Al-Quran diartikan sebagai bacaan. Maka sederhananya mukjizat Al-Quran artinya, maknanya adalah
Al-Quran adalah bacaan luar biasa. Dia bukan bacaan biasa. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang memiliki sifat kemukjizatan, memiliki sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita menjelaskan bahwa Al-Quran adalah bacaan, bukan bacaan biasa, tapi bacaan luar biasa? Kita harus bandingkan dengan bacaan lain dulu. Kalau kita baca buku atau baca majalah, tapi kita baca buku, kita baca majalah itu, kita tidak mengerti, kita tidak paham apa yang kita baca, biasanya akan disikapi oleh si pembacanya seperti apa? Ya, paling-paling dia ditaruh bacaan itu dan tidak lagi dibaca. Artinya orang sudah enggan lagi membacanya. Nah, hari ini Al-Quran dibaca oleh jutaan manusia setiap harinya. Semua yang membaca jutaan orang ini, banyak yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibacanya. Tapi kemudian orang yang membacanya ini padahal dia tidak mengerti, tapi dia terdorong lagi untuk membaca lagi, terdorong lagi untuk membaca lagi. Bahkan ada orang-orang tertentu yang menjadwalkan setiap habis sholat wajib, sholat 5 waktu, dia baca lagi, baca lagi. Padahal apa yang dibacanya itu dia tidak mengerti, tapi dia terdorong lagi, terdorong lagi. Jadi hanya bacaan Al-Quran yang diperlakukan oleh pembacanya untuk dibaca lagi, ya, walaupun yang dibacanya tidak mengerti. Inilah salah satu contoh sederhana bahwa Al-Quran adalah satu bacaan di luar kebiasaan. Bacaan luar biasa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada contoh lain lagi. Kalau tadi kita katakan sebagai contoh rasional dari kemukjizatan Al-Quran, sekarang kita akan contohkan bagaimana membuktikan kemukjizatan Al-Quran secara ilmiah. Kita akan lanjutkan pembicaraan ini pada episode nanti, insya Allah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.